Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, pagi hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita kembali. Pagi hari ini kita akan belajar kembali prakarya dengan Ibu Irma, dan kita akan belajar hari ini tentang strategi promosi. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, apa sih promosi itu? Penasaran? Let's check this out. Promosi adalah upaya untuk menawarkan produk atau jasa pada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli produk atau jasa. Jadi, dengan adanya promosi produk, diharapkan para konsumen tertarik dengan produk-produk promosi yang ditawarkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan angka penjualan suatu perusahaan. Selain itu, suatu promosi juga harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian para konsumen. Nah, dalam strategi promosi sendiri itu dibagi menjadi 3 komponen, di mana dari ketiga komponen ini bakal ada komponen tambahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, komponen pertama itu adalah periklanan. Kemudian komponen kedua adalah promosi penjualan. Ketiga itu adalah publisitas, dan yang paling sering kita gunakan itu adalah penjualan tatap muka. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan promosi. Jadi dalam tujuan promosi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Yang tujuan kedua adalah meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga adalah membangun loyalitas konsumen. Nah, dari ketiga tujuan promosi ini akan kita bahas satu persatu secara detailnya. Kita mulai tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama yaitu memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Di sini promosi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menarik perhatian para pelanggan atau konsumen agar dapat membeli produk yang kita tawarkan. Jadi, tujuan pertama itu kita membuat sesuatu hal yang menarik melalui promosi agar jualan ataupun barang yang akan kita jualkan itu dapat diminati sangat banyak oleh konsumen, sehingga produk yang ingin kita pasarkan atau kita promosikan itu dapat terjual secara maksimal, sehingga produk ataupun suatu perusahaan itu dapat berjalan lancar dan atau mungkin perusahaan itu bisa menjadi lebih untung. Jadi tujuan pertama itu adalah kita harus buat promosi, yang dimana tujuan promosi itu adalah agar produk yang kita hasilkan atau perusahaan itu dapat terjual. Nah, itu dia. Selanjutnya, tujuan promosi yang kedua adalah untuk meningkatkan angka penjualan. Mengadakan promosi di suatu perusahaan adalah hal yang paling penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk, dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Strategi promosi suatu perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan suatu permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Jadi, dengan meningkatkannya angka penjualan di sini, yang maknanya suatu perusahaan gitu kan melakukan promosi dengan tujuan agar dia bisa meningkatkan laba suatu perusahaannya ataupun keuntungan dari barang yang mereka jual. Jadi, gimana cara menentukannya itu? Yaitu dengan hasil promosi tadi. Jika promosinya berhasil, maka berarti produk yang mereka buat itu akan terjual gitu kan. Sehingga jika penjualan suatu produk itu berhasil ataupun meningkat, maka berarti perusahaan itu juga akan mendapatkan laba yang juga sangat besar. Nah, itu tujuan promosi yang kedua. Tujuan promosi yang terakhir yaitu membangun loyalitas konsumen. Promosi sendiri bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya konsumen tidak beralih ke produk kompetitor atau saingannya.
Selain itu, kegiatan promosi juga dijadikan sebagai cara untuk berkomunikasi langsung dengan calon konsumennya. Dalam hal ini, kenapa kita harus menjaga yang namanya loyalitas konsumen atau kita harus berkomunikasi yang baik terhadap konsumen? Jadi dengan cara ini kita dapat menyampaikan kelebihan dan keunggulan dari produk yang kita tawarkan sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk kita dan lebih yakin dengan produk yang kita tawarkan. Jadi, jika konsumen sudah percaya dan yakin dengan produk yang kita sampaikan, maka kemungkinan besar mereka akan menyampaikan kelebihan yang ataupun keunggulan dari produk yang telah kita sampaikan tadi terhadap konsumen yang lain. Jadi mengakibatkan secara tidak langsung saat saling menyampaikan promosi atau menyampaikan produk kita, maka secara tidak langsung kita telah menyambungkan promosi melalui personal atau dari satu orang ke orang yang lain, sehingga promosi itu juga bisa berjalan dengan cara penyampaian dari konsumen yang satu ke konsumen yang lain dengan tujuan agar produk yang kita jualkan itu bisa terjual dan dapat dibeli oleh konsumen. Dalam dunia bisnis, setidaknya ada 5 jenis kegiatan di dalam promosi. Yang pertama itu ada marketing. Kemudian yang kedua itu ada personal selling atau tatap muka. Yang ketiga itu adalah publisitas. Yang keempat itu merupakan sales promotion. Dan yang terakhir dari jenis kegiatan promosi ini disebut dengan direct marketing. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas lebih rinci satu persatu tentang jenis-jenis promosi berikut ini. Nah, jenis promosi yang pertama yaitu marketing. Marketing di sini merupakan bentuk promosi yang digunakan atau promosi menggunakan media sebagai alat komunikasinya. Di dalam perusahaan biasanya terdapat bagian-bagian khusus yang menangani promosi. Biasanya bagian ini disebut dengan bagian marketing. Bagian marketing ini di dalamnya itu kegiatan pertama dia menggunakan media sebagai alat promosi. Media ini bisa berupa baliho, papan pengumuman di pasar-pasar, dan di tempat-tempat umum. Bisa juga seperti pamflet dan poster. Selain itu, media ini bisa berbentuk media cetak atau media elektronik yang sekarang itu kita bisa lihat bentuk promosinya itu bisa melalui FB, WhatsApp, kemudian bisa juga melalui Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya yang dimana suatu perusahaan itu melakukannya dalam bentuk media elektronik. Karena zaman sekarang kebanyakan promosi suatu barang itu melalui media elektronik karena pembelanjaan sekarang juga ada yang dalam bentuk elektronik. Ini termasuk ke dalam media promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan atau mengiklankan barang yang dipasang gitu kan. Jadi dengan cara periklanannya itu dipasang di tempat umum tadi gitu ataupun secara online tadi. Ditujukan untuk merangsang calon pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dipromosikan. Calon pembeli atau calon konsumen ini dengan adanya media ini diharapkan mereka menjadi media sebagai stimulus agar membeli barang yang dipromosikan. Dimana maksudnya dengan adanya promosi tadi gitu kan, maka itu bisa dianggap sebagai pemacu gitu sehingga ataupun sebagai daya tarik sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli barang atau jasa ya gitu yang dipromosikan oleh perusahaan atau oleh bagian marketingnya tadi. Kegiatan yang dilakukan bagian marketing ini menggunakan media untuk melakukan promosi disebut dengan advertising atau periklanan. Jadi dengan adanya marketing ini sebenarnya mempermudah gimana caranya suatu perusahaan itu fokus terhadap bentuk promosinya. Jadi marketing ini bukan hanya melalui media cetak saja, tetapi juga melalui media elektronik untuk di masa sekarang. Karena sistem pembayaran sekarang pun bukan hanya melalui
tatap muka saja, tapi juga sudah melalui yang namanya online. Nah, itu untuk jenis promosi yang pertama. Jenis promosi yang kedua yaitu personal selling atau tatap muka. Jadi dalam hal promosi ini biasanya dia memberikan informasi langsung kepada konsumennya. Untuk kegiatan promosi yang kedua ini, bentuk promosinya adalah penjual langsung bertatap muka dengan pembeli. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh SPG atau Sales Promotion Girl yang langsung memberikan informasi tentang apa produk yang ia jual. Misalkan kita anggap SPG ini akan mempromosikan atau menjual handphone. Jadi informasi yang disampaikan SPG tadi itu bakal berupa tambahan-tambahan atau keunggulan dari handphone tersebut, sehingga calon pembeli menginginkan atau deal dengan produk yang akan ia beli. Promosi yang dilakukan antara penjual dengan calon konsumen yang dilakukan secara tatap muka disebut sebagai personal selling biasanya. Sehingga jadi biasanya kalau dalam personal selling ini penjual ataupun yang memprodusen gitu kan, mereka akan menjumpai konsumennya secara langsung gitu kan, kemudian dia akan menyampaikan kelebihan dari produknya. Hal ini bertujuan agar produk yang mereka jual itu dapat menggugah ataupun dapat membuat konsumen itu jadi betul-betul tertarik, sehingga yang tadinya awalnya misal gitu kan, tadi kan kita anggap dia sales ini atau SPG, di sini adalah SPG handphone. Jadi dengan adanya promosi personal selling ini gitu kan, jadi misalkan awalnya itu dia ingin membeli handphone Samsung gitu kan, kemudian saat dia di toko handphone itu ada SPG yang mengampirinya gitu kan. Kemudian SPG ini mempromosikan produknya merek handphone lain gitu kan. Sehingga karena dengan kelebihan dan keunggulan-keunggulan yang disampaikan oleh SPG ini, kebanyakan konsumen itu akan tergiur dengan penyampaian SPG tadi, sehingga yang tadinya ia ingin membeli barang yang lain karena akibat dari promosi yang disampaikan oleh SPG tadi, maka dia akan beralih membeli handphone yang disampaikan atau dijual oleh SPG tersebut. Nah, itu termasuk kategori jenis promosi yang sangat sering kita jumpai ya gitu. Jadi saat kalian misalkan pergi ke mall, kalian bakal menjumpai jenis promosi personal selling ini. Nah, jenis promosi yang ketiga kali ini adalah publisitas. Kegiatan promosi yang ketiga ini merupakan promosi yang dilakukan secara non-personal oleh perusahaan melalui media cetak atau koran atau melalui media komunikasi lainnya seperti televisi, yang dilakukan dengan cara mewawancara orang tertentu terhadap produk yang ia jual, sehingga memberikan informasi kepada pembaca atau penonton atas produknya dengan tujuan agar pembaca atau pendengar terpengaruh dan ingin membeli produk kita. Contohnya itu sering kita lihat ya gitu kan, kalau dia kemarin-kemarin gitu kan, kalau atau kita lihat jenis promosi publisitas ini pada zaman dulu tuh sering mereka mempromosikan barangnya gitu kan melalui majalah ataupun koran. Kemudian semakin berkembangnya gitu kan dunia digital gitu kan, kemudian dia mempromosikan barangnya itu atau produknya itu melalui iklan-iklan di televisi gitu kan. Jadi setiap siaran tuh ada iklan gitu kan. Bahkan sekarang gitu kan semakin berkembangnya gitu kan, jadi iklan itu bukan lagi di luar dari tayangan atau film yang kita tonton gitu kan, bahkan di dalam tayangan itu sendiri gitu kan mereka sering mempromosikan produknya secara langsung, jadi tidak melalui iklan lagi gitu kan, sehingga hal itu bisa membuat daya tarik penonton semakin tergugah ataupun semakin terpikat gitu dengan produk tersebut. Kenapa? Karena dalam film, kenapa mereka melakukan promosinya itu di dalam film ataupun membuat iklannya itu di dalam filmnya langsung gitu kan, karena dengan tujuan gitu kan
seorang konsumen saat menonton film ataupun acara yang dia lihat di televisi gitu kan, berarti itu adalah acara favorit yang dia kagumi. Jadi saat bintangnya ataupun pemain dalam film tersebut mengiklankan atau menceritakan kebaikan dari produk itu, maka berarti secara tidak langsung mereka langsung lebih punya keyakinan untuk membeli produk tersebut, karena mereka melihat orang yang mereka kagumi gitu kan, ataupun konsumennya sebagai fans itu melihat artisnya itu sangat menyukai gitu kan dari produk yang dipromosikan tadi. Jadi dengan promosi yang sekarang berkembang gitu kan, jadi daya minat ataupun daya tarik dari produk tersebut itu semakin lebih tinggi terhadap konsumen, sehingga konsumen jauh lebih menginginkan untuk membeli produk tersebut. Nah, itu dia untuk jenis promosi yang ketiga, yaitu publisitas. Nah, kita lanjut jenis promosi yang keempat, yaitu sales promotion. Jenis promosi yang keempat ini dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Apa saja yang dipromosikan? Yang dipromosikan adalah segala jenis produk di dalam perusahaan tersebut yang akan mereka tawarkan kepada calon konsumen. Biasanya bentuk promosi yang dilakukan itu melalui pameran. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat contoh dari jenis promosi yang keempat itu saat kalian berkunjung ke sebuah mall gitu kan, kita anggap aja kalian berkunjung ke Carrefour gitu kan. Jadi saat kalian mengunjungi di Carrefour itu biasanya di lantai bawah ada seperti pameran-pameran ataupun kayak pertunjukan gitu. Jadi biasanya pertunjukannya itu misalkan kita anggap contohnya itu adalah pameran atau promosi dari suatu produk susu anak gitu kan. Jadi yang awalnya mereka tidak mengkonsumsi susu itu gitu kan, mereka bisa menjadi konsumsi susu itu. Jadi gimana cara jenis promosi yang keempat ini? Cara jenis promosi yang keempat ini biasanya produsen gitu kan atau penjual itu akan membuat suatu pameran, ataupun dalam pamerannya itu mereka membuat pertunjukan dan juga mengajak konsumen untuk ikut bergabung dalam pertunjukan mereka gitu kan. Contohnya misalkan kalau tadi kita anggap contoh dari pamerannya itu adalah susu anak gitu kan. Jadi saat anak-anaknya diikutkan untuk ikut dalam pameran tersebut, itu biasanya misalkan ada lomba gitu kan. Jadi biasanya mereka akan membagikan hadiahnya yang berhubungan dengan produk mereka. Jadi saat anak-anak gitu kan mendapatkan hadiah seperti itu, mereka akan sangat senang sekali dengan produk itu. Jadi mereka akan meminta kepada orang tuanya untuk membeli produk tersebut gitu kan. Jadi itu termasuk kategori dari jenis promosi sales promotion. Jadi yang dilakukan sales promotion itu dia menyampaikan promosinya gitu kan melalui suatu pertunjukan ataupun pameran. Nah, itu untuk jenis promosi yang keempat, yaitu sales promotion. Jenis promosi yang terakhir atau yang kelima ini adalah direct marketing, di mana bentuk promosi yang disampaikan hanya untuk satu orang atau perorangan secara langsung. Salah satu sifat pertunjukan secara langsung ini adalah promosi yang hanya ditujukan kepada satu orang tanpa diketahui oleh orang lain, atau hanya diketahui oleh penjual atau calon pembeli yang di sekitar calon pembeli tidak mengetahui apa yang dipromosikan. Nah, dalam bentuk jenis promosi direct marketing ini biasanya dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan. Jadi produsennya itu atau penjualnya itu adalah suatu perusahaan, dan konsumennya itu juga termasuk salah satu perusahaan. Jadi jenis direct marketing ini biasanya berhubungan dengan jenis promosi dalam bentuk pemodalan ataupun saham, penanaman saham gitu kan. Jadi jenis promosi yang terakhir ini biasanya perusahaan kecil yang mereka kekurangan modal untuk membuat produk mereka, yang dimana sebenarnya produk mereka di pasaran sudah menuju ke kategori yang memang bagus gitu kan, tapi perusahaan ini mengalami kendala dalam pemodalan
itu dengan jumlah yang sangat banyak. Maka biasanya perusahaan itu akan melakukan yang namanya promosi gitu kan untuk perusahaan lain, agar perusahaan lain itu mau menanamkan modalnya ke perusahaan mereka, sehingga mereka ada modal untuk membuat produk mereka itu dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan produknya semakin banyak terjual, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dan mereka bisa mengembalikan modal awal dari perusahaan tersebut. Tapi dengan catatan ada ketentuan ataupun kesepakatan yang mereka sepakati. Jadi direct marketing ini maksudnya kenapa dari satu orang ke orang lain, hanya ke satu orang. Jadi bentuk promosi yang dilakukan itu adalah bentuk seperti saham. Nah, itu untuk jenis promosi yang kelima, yaitu direct marketing. Itu mungkin dari semua jenis promosi yang kita bahas. Jadi dari kelima jenis promosi yang kita bahas, biasanya yang sering kita jumpai adalah jenis promosi yang kedua, yaitu personal selling atau tatap muka. Kenapa? Karena kita sering berbelanja gitu kan, atau kita membeli sesuatu yang memang kita langsung bertatap muka dan kita langsung membayar produk yang telah kita gunakan. Setelah kita bahas jenis promosi tadi, kita akan lanjut ke manfaat promosi. Manfaat promosi yang pertama di sini adalah mengetahui produk yang digunakan konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang keempat, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Dan yang terakhir itu manfaatnya adalah mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Jadi, manfaat dari promosi ini sebenarnya bagi suatu perusahaan itu sangat banyak ya gitu. Jadi dengan adanya promosi, mereka dapat mengetahui gitu kan produknya itu yang paling utama itu adalah konsumen dapat mengenal produknya sendiri gitu kan. Jadi gimana suatu konsumen untuk membeli produknya jika dia tidak mengetahui produk tersebut gitu. Jadi promosi itu yang paling pertama adalah untuk mengenalkan jenis produknya. Yang kedua itu dimana konsumen bisa mengetahui gitu kan. Jadi contoh dari yang selling personal selling tadi kan, dia menjelaskan gitu kan. Jadi saat kita tidak menjelaskan kelebihan dari produk kita gitu kan melalui promosi, maka konsumen tidak akan tahu dan mereka tidak akan tertarik dengan produk kita. Makanya diperlukan untuk promosi. Dan dengan promosi ini sebenarnya dalam rangkuman dari manfaat promosi tadi, jadi promosi ini dapat membantu perusahaan gitu kan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu akan mengalami laba ataupun mengalami rugi dari produk yang telah mereka pasarkan atau promosikan gitu kan, dengan cara promosi tadi. Jadi promosi itu dapat menentukan keuntungan dan kerugian suatu produk. Jadi makanya kenapa dalam suatu promosi biasanya perusahaan-perusahaan itu bakal berusaha semaksimal mungkin dalam promosinya, karena itu adalah penentu untuk laba dan ruginya dari suatu perusahaan. Nah, itu untuk manfaat dari promosi. Setelah kita bahas mulai dari tujuan promosi, kemudian jenis-jenis promosi, dan yang tadi kita bahas juga manfaat promosi gitu kan. Jadi kita juga harus mengetahui gitu kan, setelah kita melakukan promosi gitu kan, maka kita juga harus tahu gitu targetnya itu gimana. Jadi target mana yang akan kita bidik gitu kan. Biasanya setelah kita melakukan promosi, kita menyesuaikan barang yang kita promosikan itu kira-kira lebih condong bagus ke arah mana, apakah ke arah anak-anak, dewasa, atau remaja, atau mungkin ke daerah kota atau ke pedesaan. Nah, dalam hal ini kita juga harus tahu target mana yang harus kita bidik atau kita targetkan dalam promosi dan pemasaran produk kita. Langkah menentukan sasaran promosi: yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, tentukan tujuan dari promosi. Yang ketiga, buatlah isi
pesan yang menarik, dan yang keempat, buatlah anggaran promosi, dan yang terakhir, tentukan sarana promosi.